Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, menyisakan semburat jingga yang memenuhi langit kota kecil tempat Nisa tinggal bersama suaminya, Rizky. Udara sore itu terasa hangat namun damai, membawa aroma khas Ramadan yang selalu membuat hati merasa tenang. Di dalam rumah sederhana mereka, Nisa sedang duduk di tepi kursi kayu tua, menatap kalender meja yang bertuliskan, hari pertama puasa. Nisa adalah wanita muda berusia 25 tahun, berparas manis dengan senyum yang selalu mengundang rasa nyaman. Ia berasal dari keluarga sederhana di desa kecil, tempat ia tumbuh sebagai anak tunggal yang sering dimanja oleh kedua orang tuanya. Meski begitu, Nisa bukanlah tipe perempuan yang pasif. Ia memiliki tekad kuat untuk menjadi istri yang baik bagi Rizky, pria yang telah mencuri hatinya sejak pertemuan pertama di sebuah acara komunitas pemuda. Rizky, suaminya, adalah sosok yang sangat berbeda dari Nisa. Ia adalah anak sulung dari keluarga besar tradisional yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Keluarganya dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Rizky sendiri adalah pria dewasa berusia 30 tahun, yang sabar, penyayang, dan selalu berusaha mendukung Nisa dalam setiap langkahnya. Namun, meski Rizky selalu memberikan dukungan, Nisa masih merasa ada beban tak terlihat yang harus ia tanggung, ekspektasi keluarga besar Rizky. Aku ingin sekali membuktikan bahwa aku bisa menjadi bagian dari keluargamu, gumam Nisa pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya dan menuju dapur. Dapur adalah ruang yang paling sering Nisa kunjungi belakangan ini. Sejak menikah 2 bulan lalu, ia sadar bahwa salah satu cara untuk mendapatkan hati keluarga Rizky adalah melalui masakan. Namun, masalahnya adalah, Nisa tidak pernah benar-benar mahir memasak. Di rumahnya dulu, ibunya yang selalu mengurus urusan dapur, sementara Nisa hanya sesekali membantu dengan tugas-tugas ringan. Sekarang, di rumah baru ini, ia harus belajar dari nol. Di atas meja dapur, tergeletak beberapa resep yang ia print dari internet. Salah satunya adalah resep opor ayam, hidangan favorit keluarga Rizky saat buka puasa. Nisa memandang resep itu dengan campuran antara semangat dan ketakutan. Aku pasti bisa, katanya pada dirinya sendiri, mencoba membangkitkan kepercayaan dirinya. Tapi, dalam hati kecilnya, ia merasa ragu. Bagaimana jika masakannya tidak enak? Bagaimana jika keluarga Rizky, terutama ibu mertuanya, Bu Siti, tidak menyukainya? Sementara itu, di ruang tamu, Rizky sedang duduk santai sambil membaca Al-Quran. Ia sesekali melirik ke arah dapur, mendengar suara panci beradu atau gerakan Nisa yang tampak agak canggung. Dengan senyum tipis, ia berdiri dan berjalan ke dapur. "Nisa, kamu sudah mulai memasak?" tanya Rizky lembut, menyandarkan tubuhnya di pintu dapur. "Iya, Mas. Aku sedang mencoba resep opor ayam ini," jawab Nisa, berusaha terdengar percaya diri meski jelas-jelas gugup. Rizky tersenyum hangat. "Jangan terlalu tegang, sayang. Aku yakin masakanmu pasti enak." Kehadiran Rizky sedikit meredakan kecemasan Nisa. Namun, di balik senyuman manisnya, ia tetap merasa ada tekanan besar yang menghantui pikirannya. Besok adalah hari pertama buka puasa bersama keluarga besar Rizky, dan Nisa tahu bahwa ini adalah kesempatan pertamanya untuk membuktikan dirinya sebagai istri yang layak di mata keluarga itu. Matahari kembali terbit di hari kedua Ramadan, membawa suasana baru yang penuh semangat. Nisa bangun lebih awal dari biasanya, meski tubuhnya masih terasa lelah setelah seharian mencoba memasak kemarin. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari besar baginya, hari di mana ia harus membuktikan diri kepada keluarga besar Rizky. Setelah sholat subuh, Nisa duduk di tepi kasur, memandang langit-langit kamar dengan wajah penuh pikiran. Rizky, yang sedang menyusun jadwal kerja di meja belajar, melihat ekspresi cemas di wajah istrinya. "Nisa, kamu kenapa? Masih mikirin masakan kemarin?" tanya Rizky sambil berjalan mendekat. Nisa mengangguk pelan, lalu berkata, "Mas, aku takut kalau masakanku tidak sesuai harapan keluargamu. Apalagi Bu Siti, aku merasa dia selalu memperhatikan setiap gerak-gerikku." Rizky tersenyum tipis, lalu duduk di samping Nisa. Ibu memang kadang terlihat tegas,
Tapi itu karena beliau peduli. Jangan khawatir, sayang. Kamu sudah berusaha keras, dan itu yang paling penting. Lagi pula, masakanmu pasti enak, katanya sambil mengelus pundak Nisa dengan lembut. Meski kata-kata Rizky terdengar menenangkan, Nisa masih merasa ada beban besar di pundaknya. Ia tahu bahwa bukan hanya soal rasa masakan, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa diterima sebagai bagian dari keluarga besar itu. Sementara itu, di rumah orang tua Rizky, suasana pagi dipenuhi dengan aktivitas. Bu Siti, ibu mertua Nisa, sedang sibuk mempersiapkan dekorasi ruang tamu untuk acara buka puasa bersama nanti sore. Ia adalah wanita parubaya yang anggun namun tegas, dengan sikap yang seringkali membuat orang merasa segan. Meski begitu, Bu Siti memiliki hati yang hangat, meskipun ia jarang menunjukkannya secara langsung. "Apa Nisa sudah siap?" tanya Bu Siti pada Rini, salah satu adik ipar Rizky yang tinggal serumah. "Katanya sudah, Bu. Dia bilang mau masak opor ayam," jawab Rini dengan nada santai. Bu Siti mengernyitkan dahi. "Opor ayam? Apakah dia bisa memasaknya dengan baik? Kita kan sudah tahu kalau dia..." Bu Siti tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi Rini bisa menebak maksud ibunya. Sejak awal, Bu Siti memang merasa khawatir tentang kemampuan Nisa dalam mengurus rumah tangga. Baginya, seorang istri harus memiliki keterampilan dasar seperti memasak, menjahit, dan mengatur rumah tangga. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah masa transisi bagi Nisa, sehingga ia mencoba menahan komentar-komentarnya. "Biarkan saja dulu, Bu. Mungkin kita harus memberinya kesempatan," ujar Rini, mencoba meredakan ketegangan. Bu Siti hanya menghela napas panjang. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Rizky. Semoga saja Nisa bisa membuktikan dirinya," gumamnya pelan. Di dapur kecil rumahnya, Nisa mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk masakan opor ayam. Ia membuka resep yang telah dicetak, lalu mulai memotong bumbu dengan hati-hati. Namun, pikirannya terus melayang ke perkataan Bu Siti yang ia dengar saat pertemuan keluarga sebelumnya. Seorang istri harus bisa memasak dengan baik. Itu adalah salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga, kata Bu Siti suatu hari, saat Nisa pertama kali bertemu dengannya. Kalimat itu terus terngiang di benak Nisa, membuatnya semakin gugup. Ia bahkan sempat salah memotong bawang hingga jarinya teriris kecil. "Adakah yang bisa membantuku?" gumam Nisa pelan, merasa semakin tertekan. Namun, di tengah kekhawatirannya, ia ingat nasihat Rizky. "Jangan takut gagal, sayang. Yang penting adalah usaha dan niatmu." Dengan keyakinan yang sedikit pulih, Nisa melanjutkan masakannya. Ia mencoba fokus pada setiap langkah resep, berharap hasil akhirnya akan memuaskan. Sore harinya, sebelum berangkat ke rumah Bu Siti, Nisa bertemu dengan tetangga barunya, Bu Ani, seorang ibu rumah tangga yang ramah. Bu Ani sering membantu Nisa dengan tips-tips memasak sederhana. "Nisa, besok buka puasa di rumah mertua ya?" tanya Bu Ani sambil tersenyum. "Iya, Bu." Aku sedikit gugup. "Ini pertama kalinya aku masak untuk keluarga besar Mas Rizky," jawab Nisa dengan nada khawatir. Bu Ani tertawa kecil. "Jangan terlalu tegang, Nak. Kalau rasanya kurang pas, mereka pasti akan mengerti. Yang penting, kamu sudah berusaha. Lagi pula, keluarga itu pasti akan lebih senang melihat niat baikmu daripada hasil sempurna." Kata-kata Bu Ani sedikit meredakan kecemasan Nisa. Ia mulai merasa bahwa mungkin ekspektasinya terhadap keluarga besar Rizky terlalu tinggi. Malam semakin dekat, dan Nisa akhirnya selesai memasak opor ayamnya. Meski aroma masakan tercium cukup menggoda, ia masih merasa ragu dengan hasilnya. Dengan hati berdebar-debar, ia membungkus masakan itu dan bersiap berangkat ke rumah Bu Siti bersama Rizky. "Semoga saja semuanya berjalan lancar," gumam Nisa pelan, sambil memandang kotak makanan di tangannya. Rizky, yang berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. "Tenang saja, sayang. Kamu sudah melakukan yang terbaik." Dengan dorongan dari Rizky, Nisa menguatkan dirinya untuk menghadapi tantangan pertamanya sebagai menantu baru. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini akan membawa kejutan yang sama sekali tidak terduga.
Langit sore mulai berubah menjadi jingga ketika Nisa dan Rizky tiba di rumah keluarga besar Rizky. Udara Ramadan terasa semakin kental dengan aroma harum dari masakan yang sudah disiapkan oleh Bu Siti dan para kerabat lainnya. Nisa memegang kotak makanan berisi opor ayam buatannya dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah beban yang sangat berat. Di dalam rumah, suasana sudah ramai. Beberapa anggota keluarga besar Rizky, sepupu-sepupu, paman bibi, bahkan beberapa tetangga dekat, sudah berkumpul di ruang tamu. Semua orang tampak sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang sedang mengatur meja makan, ada yang asyik bercerita, dan ada yang membantu menyusun hidangan. Nisa merasakan tatapan-tatapan halus tertuju padanya saat ia memasuki ruangan. Ia mencoba tersenyum sopan, meski jantungnya berdebar-debar tak karuan. Rizky, yang selalu peka terhadap perasaan Nisa, menggenggam tangannya erat untuk memberikan dukungan. "Sudah sampai, sayang. Sekarang tinggal santai saja," bisik Rizky pelan, mencoba menenangkan istrinya. Nisa hanya mengangguk pelan, lalu berjalan menuju dapur untuk meletakkan masakannya di atas meja saji. Saat itulah ia bertemu dengan Bu Siti, yang sedang mengatur hidangan di dapur. "Nisa, ini masakanmu?" tanya Bu Siti dengan nada datar. Matanya memandang kotak makanan dengan ekspresi sulit dibaca. "Iya, Bu. Ini opor ayam sesuai resep yang aku pelajari," jawab Nisa dengan suara sedikit gemetar. Bu Siti mengangguk pelan, lalu membuka penutup kotak makanan. Begitu aroma masakan tercium, wajah Bu Siti sedikit berubah, namun tidak bisa ditebak apakah itu positif atau negatif. Aromanya cukup kuat ya," komentar Bu Siti singkat, lalu menutup kembali kotak makanan. Nisa merasa dadanya sesak mendengar komentar itu. Meski Bu Siti tidak mengatakan apapun yang terlalu kasar, nada bicaranya terdengar seperti sebuah penghakiman. Ia mencoba menenangkan diri, berharap bahwa selama rasa masakannya enak, segalanya akan baik-baik saja. Saat acara buka puasa dimulai, semua orang berkumpul di meja makan. Hidangan telah disusun dengan rapi, termasuk opor ayam buatan Nisa yang diletakkan di tengah meja. Semua orang mulai berdoa bersama sebelum makan, dan suasana terasa hikmat. Setelah doa selesai, Bu Siti mempersilakan semua orang untuk mencicipi hidangan. Nisa duduk di ujung meja, jauh dari pusat perhatian, namun matanya terus mengikuti setiap gerakan orang-orang yang mulai mencicipi masakannya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat salah satu sepupu Rizky, Adit, mengambil sesendok opor ayam dan memasukkannya ke dalam mulut. Ini rasanya agak aneh ya?" gumam Adit pelan, tapi cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Nisa merasa dunia seakan berhenti berputar. Ia langsung menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah karena malu. Rizky, yang duduk di sebelahnya, langsung memberikan isyarat agar Adit tidak melanjutkan komentarnya. Namun, beberapa anggota keluarga lain mulai ikut mencicipi masakan Nisa, dan reaksi mereka tidak jauh berbeda. Ada yang mengerutkan dahi, ada yang saling berbisik, dan ada yang mencoba menyembunyikan ekspresi mereka dengan senyum canggung. "Apa ini, encer banget ya? Rasanya juga agak beda dari biasanya," celetuk salah satu bibi Rizky, membuat suasana semakin tegang. Nisa merasa ingin menangis. Ia tidak tahu apa yang salah dengan masakannya, tapi jelas bahwa hasilnya tidak sesuai harapan. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apa aku benar-benar gagal sebagai istri? Apa aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini? Setelah acara makan selesai, Nisa buru-buru kembali ke dapur, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Di dapur, ia membuka kembali kotak makanan yang berisi sisa opor ayamnya. Saat mencicipi sedikit masakan itu, ia akhirnya menyadari kesalahannya. Ia menggunakan susu cair sebagai pengganti santan tanpa menyadarinya. "Oh tidak, bagaimana bisa aku salah begini?" gumam Nisa pelan, merasa semakin malu dan kecewa pada dirinya sendiri. Rizky, yang mengikuti Nisa ke dapur, langsung menyadari apa yang terjadi. "Sayang, tenang saja. Ini cuma kesalahan kecil. Aku yakin ibu dan keluarga pasti mengerti," katanya, mencoba menenangkan Nisa. Namun, Nisa tidak bisa menahan air matanya lagi. "Aku sudah berusaha keras, Mas.
Tapi tetap saja aku gagal. Aku tidak pantas menjadi bagian dari keluargamu, ujarnya dengan suara bergetar. Rizky memeluk Nisa erat, mencoba memberikan kehangatan dan kekuatan. Kamu tidak gagal, sayang. Kamu hanya butuh waktu untuk belajar. Aku bangga dengan usahamu, dan aku yakin ibu juga akan mengerti. Di ruang tamu, Bu Siti sedang berbincang dengan beberapa anggota keluarga lainnya. Wajahnya tampak serius, meski ia mencoba menutupi kekecewaannya dengan senyum tipis. Masakan Nisa tadi kurang pas ya, Bu? Tanya salah satu kerabat dengan nada hati-hati. Bu Siti menghela napas panjang. Ya, memang agak aneh. Tapi mungkin dia masih perlu belajar. Jangan terlalu keras padanya. Meski Bu Siti mencoba bersikap bijaksana, beberapa anggota keluarga lain mulai berbisik-bisik tentang kemampuan Nisa sebagai istri baru. Komentar-komentar halus itu mulai memicu ketegangan yang lebih besar, dan Nisa merasakannya meski ia tidak mendengarnya secara langsung. Dengan hati yang penuh tekanan, Nisa memutuskan untuk tetap bertahan di dapur hingga acara selesai. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi keluarga besar Rizky setelah insiden ini. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus lari dari masalah. Besok aku harus belajar lebih banyak lagi, gumam Nisa pelan, mencoba menguatkan dirinya. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini belum berakhir, dan kejutan besar masih menantinya. Setelah acara makan malam selesai, suasana di rumah keluarga besar Rizky mulai mereda. Beberapa anggota keluarga mulai membantu membersihkan meja makan, sementara yang lainnya duduk santai di ruang tamu, bercerita ringan atau berbincang tentang rencana kegiatan Ramadan selanjutnya. Namun, di tengah suasana yang tampak biasa saja ini, Nisa masih merasa ada awan kelabu yang menggantung di atas kepalanya. Ia tetap berada di dapur, mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan piring-piring kotor. Tapi, pikirannya tidak bisa lepas dari komentar-komentar halus yang ia dengar tadi. Meski tidak semua orang secara terang-terangan mengkritik masakannya, nada suara dan tatapan mereka membuat Nisa merasa seperti anak kecil yang gagal ujian penting. Rizky, yang khawatir melihat kondisi Nisa, mencoba untuk tetap ada di sisinya. Ia juga ikut membantu mencuci piring, meski sebenarnya para kerabat sudah menawarkan bantuan. Sayang, kamu nggak perlu memikirkan omongan mereka. Semua orang pasti punya kesalahan pertama kali, kata Rizky pelan, mencoba menenangkan Nisa. Nisa hanya menghela napas panjang. Aku tahu, Mas. Tapi, aku merasa ini bukan sekadar soal masakan. Ini soal bagaimana aku bisa diterima sebagai bagian dari keluargamu. Aku takut kalau mereka menganggap aku tidak pantas. Rizky menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu menatap Nisa dengan ekspresi lembut. Kamu itu istriku, dan aku sangat bangga padamu. Jangan biarkan rasa takutmu mengalahkan usaha yang sudah kamu lakukan. Aku yakin ibu dan keluarga pada akhirnya akan mengerti. Meski kata-kata Rizky terdengar menenangkan, Nisa masih merasa ada beban besar di pundaknya. Ia tahu bahwa Rizky selalu mendukungnya. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Apakah mereka benar-benar bisa menerima kesalahannya? Sementara itu, di ruang tamu, beberapa anggota keluarga besar Rizky sedang berkumpul di sofa. Bu Siti duduk di kursi utama, sambil sesekali menyeruput teh hangat. Wajahnya tampak tenang, namun matanya sesekali melirik ke arah dapur, tempat Nisa masih berada. Bu, gimana menurut ibu masakan Nisa tadi? Tanya salah satu bibi Rizky, Bu Lina, dengan nada hati-hati. Bu Siti menghela napas pendek sebelum menjawab. Ya, agak aneh rasanya. Tapi mungkin dia belum terbiasa dengan bumbu-bumbu kita. Lagi pula, ini kan baru pertama kalinya dia masak untuk keluarga besar. Beberapa anggota keluarga lainnya mengangguk setuju, meski ada juga yang saling berbisik. Salah satu sepupu Rizky, Adit, yang sebelumnya memberikan komentar tentang rasa opor ayam, kembali membuka suara. Iya sih, Bu. Mungkin Nisa butuh waktu. Cuma, aku khawatir kalau dia nggak bisa belajar dengan cepat. Kan penting juga buat seorang istri bisa masak enak, katanya, dengan nada yang terdengar lebih serius daripada sebelumnya. Bu Siti langsung menoleh ke arah Adit, dengan ekspresi wajah yang sedikit tajam. Adit,
Jangan terlalu keras. Nisa itu masih baru di keluarga kita. Dia pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jangan langsung menilai dia dari satu kesalahan kecil. Adit langsung tertunduk, merasa bersalah karena komentarnya mungkin terdengar terlalu frontal. Namun, percakapan ini masih terdengar oleh beberapa orang lain di ruangan, membuat suasana semakin tegang. Di sudut ruangan, Rini, adik ipar Rizky, yang biasanya lebih santai, mencoba mencairkan suasana. Sudahlah. Nisa pasti bakal belajar lebih baik ke depannya. Lagi pula, masakan itu kan cuma salah satu aspek dari kehidupan rumah tangga. Yang penting, dia punya niat baik. Rini tersenyum, mencoba memberikan pandangan positif. Namun, beberapa anggota keluarga lainnya tetap terlihat ragu. Tanpa disadari oleh siapapun, Nisa ternyata masih berada di dekat dapur yang posisinya tidak jauh dari ruang tamu. Suara percakapan mereka terdengar cukup jelas, meski hanya berupa bisikan-bisikan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti sebuah pukulan bagi Nisa. Aku gagal, aku benar-benar gagal. Gumam Nisa pelan. Air mata mulai menggenang di matanya lagi. Rizky, yang melihat ekspresi Nisa berubah, langsung menyadari bahwa istrinya mendengar percakapan tersebut. Ia mencoba menarik Nisa menjauh dari dapur, agar tidak mendengar lebih banyak lagi. Nisa, ayo kita pulang. Kamu sudah lelah, dan besok kita bisa bicara lagi dengan ibu, kata Rizky, mencoba membujuk Nisa untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Namun, Nisa menggeleng pelan. Tidak, Mas. Aku harus bertahan sampai acara ini selesai. Aku nggak mau kelihatan seperti pengecut. Rizky terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia tahu betapa keras kepala Nisa ketika sudah menyangkut harga dirinya. Meski begitu, ia tetap berada di samping istrinya, siap memberikan dukungan kapanpun dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, Bu Siti tiba-tiba masuk ke dapur. Melihat Nisa masih sibuk membersihkan piring, ia langsung mendekat dengan langkah pelan. Nisa, kamu capek ya? Tanya Bu Siti dengan nada yang lebih lembut daripada sebelumnya. Nisa langsung menegakkan tubuhnya, mencoba menyembunyikan air mata yang nyaris jatuh. Enggak kok, Bu. Aku cuma ingin membantu membersihkan. Bu Siti menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kecil di sudut dapur. Nisa, aku minta maaf kalau tadi ada anggota keluarga yang komentar soal masakanmu. Mereka kadang gak bisa menjaga lidahnya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku gak marah sama kamu. Nisa terkejut mendengar kata-kata Bu Siti. Ia tidak menyangka bahwa ibu mertuanya akan datang langsung ke dapur hanya untuk menenangkannya. Aku minta maaf, Bu. Aku sudah berusaha, tapi hasilnya gak sesuai harapan. Jawab Nisa dengan suara bergetar. Bu Siti tersenyum tipis. Aku tahu kamu sudah berusaha keras. Dan aku juga tahu, kamu pasti bisa belajar lebih baik ke depannya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Nak. Kata-kata Bu Siti membuat Nisa merasa sedikit lega. Meski masih ada rasa malu, ia merasa bahwa ibu mertuanya ternyata tidak sekejam yang ia bayangkan. Acara buka puasa bersama akhirnya berakhir, dan Nisa serta Rizky pamit untuk pulang. Saat mereka berjalan menuju motor, Nisa merasa ada sedikit harapan di hatinya. Meski hari ini adalah hari yang sulit, ia sadar bahwa keluarga besar Rizky, termasuk Bu Siti, masih memberikan kesempatan baginya untuk belajar. Besok aku akan belajar masak opor ayam yang benar. Mas, aku janji, ujar Nisa dengan suara penuh tekad. Rizky tersenyum, lalu merangkul pundak Nisa. Aku akan selalu ada di sisimu, sayang. Kamu tidak sendirian. Dengan dorongan dari Rizky dan sedikit kehangatan dari Bu Siti, Nisa mulai merasa bahwa mungkin segalanya akan baik-baik saja. Hari-hari setelah acara buka puasa bersama keluarga besar Rizky terasa lebih tenang. Namun bagi Nisa, ada tekanan tersendiri yang masih menghantui pikirannya. Ia merasa bahwa kesalahannya dalam memasak opor ayam tidak hanya sekadar blunder kecil, tetapi juga sebuah ujian yang harus ia lampaui untuk membuktikan dirinya sebagai istri yang layak di mata keluarga besar suaminya. Setiap pagi, Nisa bangun lebih awal daripada biasanya.
Ia mulai mencari resep-resep masakan tradisional di internet dan mencoba mempraktikannya di dapur. Meski hasilnya seringkali tidak sempurna, ia tidak menyerah. Bagi Nisa, ini adalah cara untuk memperbaiki kesalahannya dan membuktikan bahwa ia bisa belajar dari pengalaman buruk itu. Rizky, yang selalu mendukung istrinya, seringkali duduk di meja makan sambil mencicipi hasil masakan percobaan Nisa. Kadang-kadang, ia memberikan komentar jujur tentang rasa masakan tersebut, meski selalu disampaikan dengan nada lembut agar tidak menyakiti hati Nisa. Ini sudah lebih baik, sayang. Tapi santannya masih kurang kental, kata Rizky suatu pagi, setelah mencicipi opor ayam versi kedua Nisa. Nisa menghela napas panjang. Aku tahu aku masih belum berhasil, Mas. Tapi aku nggak akan menyerah sampai aku bisa membuatnya sempurna. Rizky tersenyum, lalu mengelus pundak Nisa. Kamu sudah berusaha keras. Aku yakin kamu pasti bisa. Beberapa hari setelah acara buka puasa, Bu Siti tiba-tiba datang berkunjung ke rumah Nisa dan Rizky. Ini adalah kunjungan pertama Bu Siti sejak pernikahan mereka, dan kehadirannya membuat Nisa merasa gugup. Bu, ada apa ya? Tanya Nisa sopan, sambil menyuguhkan segelas teh hangat untuk ibu mertuanya. Bu Siti tersenyum tipis. Aku cuma ingin lihat bagaimana kamu dan Rizky tinggal di sini. Dan, aku juga mau ajak kamu belajar masak. Nisa terkejut mendengar kata-kata Bu Siti. Ia tidak menyangka bahwa ibu mertuanya akan secara langsung menawarkan bantuan untuk mengajarkannya memasak. Aku benar-benar butuh bimbingan, Bu. Jawab Nisa dengan suara pelan, namun penuh tekad. Bu Siti mengangguk. Aku tahu kamu punya niat baik. Nak, itu yang paling penting. Sekarang, ayo kita mulai dari dasar-dasar. Hari ini, aku akan mengajari kamu cara membuat opor ayam yang benar. Di dapur kecil rumah Nisa dan Rizky, Bu Siti mulai mengeluarkan bahan-bahan yang dibawanya dari rumah. Ia menjelaskan setiap langkah dengan sabar, mulai dari cara memilih bumbu hingga teknik memasak yang tepat. Yang pertama, kamu harus memilih santan yang kental. Jangan gunakan susu cair lagi, ya, kata Bu Siti, sambil tertawa kecil saat mengingat kesalahan Nisa sebelumnya. Nisa tersenyum malu. Iya, Bu. Aku janji nggak akan ulangi kesalahan itu lagi. Bu Siti melanjutkan penjelasannya tentang cara mengolah bumbu agar aromanya lebih kuat dan rasa masakannya lebih enak. Nisa mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap detail di dalam hatinya. Saat proses memasak dimulai, Bu Siti meminta Nisa untuk ikut terlibat langsung. Ia memberikan instruksi satu persatu, memastikan bahwa Nisa benar-benar memahami setiap langkah. Jangan takut salah. Nak, kamu harus berani mencoba sendiri agar bisa belajar, kata Bu Siti, sambil tersenyum hangat. Nisa merasa ada kehangatan baru yang tumbuh di antara dirinya dan Bu Siti. Ia mulai menyadari bahwa ibu mertuanya ternyata tidak sekeras yang ia bayangkan. Di balik sikap tegasnya, Bu Siti memiliki hati yang lembut dan peduli terhadap perkembangan Nisa. Saat sesi masak selesai, Bu Siti dan Nisa duduk di meja makan, mencicipi hasil masakan mereka bersama-sama. Rasanya memang lebih enak daripada percobaan sebelumnya, dan Nisa merasa lega melihat senyum puas di wajah Bu Siti. Nisa, aku tahu kamu mungkin merasa tertekan karena masakanmu kemarin. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu belajar karena aku peduli pada masa depanmu dan Rizky, kata Bu Siti dengan nada lembut. Nisa merasa air matanya mulai menggenang. Terima kasih, Bu. Aku benar-benar bersyukur atas kesempatan ini. Aku akan terus belajar agar bisa menjadi istri yang baik untuk Mas Rizky dan menantu yang baik untuk Ibu. Bu Siti tersenyum, lalu mengelus tangan Nisa. Kamu sudah berada di jalur yang benar. Nak, aku bangga padamu. Setelah Bu Siti pulang, Rizky mendekati Nisa yang masih duduk di meja makan, merenungkan semua yang telah terjadi hari itu. Bagaimana rasanya belajar masak sama ibu? Tanya Rizky dengan nada ringan. Nisa tersenyum, lalu menjawab. Lebih menyenangkan daripada yang aku bayangkan. Ibu ternyata sangat sabar dan baik. Rizky mengangguk. Aku tahu dia akan begitu. Dia mungkin terlihat tegas, tapi dia selalu peduli pada orang-orang yang dicintainya.
Nisa menghela napas lega. Aku merasa lebih percaya diri sekarang, Mas. Aku akan terus belajar agar tidak membuat kesalahan lagi. Rizky merangkul Nisa erat. Aku bangga padamu, sayang. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Malam itu, Nisa tidur dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Ia sadar bahwa kesalahannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan belajar yang baru. Dengan dukungan dari Rizky dan bimbingan dari Bu Siti, ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan lain di masa depan. Namun, tanpa disadari oleh Nisa, masih ada beberapa anggota keluarga besar Rizky yang belum sepenuhnya menerima dirinya. Mereka diam-diam masih meragukan kemampuan Nisa, dan hal ini akan menjadi ujian baru yang harus ia hadapi. Beberapa hari setelah sesi masak bersama Bu Siti, Nisa merasa lebih percaya diri. Ia mulai mencoba memasak hidangan-hidangan baru dengan teknik yang telah diajarkan oleh ibu mertuanya. Meski hasilnya belum sempurna, ia merasa ada kemajuan yang signifikan. Namun, tantangan terbesarnya masih belum berakhir. Ia tahu bahwa keluarga besar Rizky, terutama beberapa anggota yang lebih kritis, belum sepenuhnya menerima dirinya. Hari itu, keluarga besar Rizky sedang merencanakan acara buka puasa bersama lagi di akhir pekan. Acara ini menjadi momen penting bagi Nisa, karena ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia telah belajar dari kesalahannya sebelumnya. Dengan tekad kuat, Nisa memutuskan untuk kembali membuat opor ayam. Kali ini dengan resep dan bimbingan langsung dari Bu Siti. Rizky, yang melihat semangat Nisa, memberikan dukungan penuh. Kamu pasti bisa, sayang. Aku yakin kali ini semuanya akan berjalan lancar, katanya sambil tersenyum lembut. Namun, di balik senyumnya, Nisa masih merasa gugup. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya, dan ia tidak ingin gagal lagi. Sehari sebelum acara buka puasa, Nisa menghabiskan waktu seharian di dapur, mempersiapkan bahan-bahan dan memasak opor ayam dengan hati-hati. Ia mengikuti setiap langkah yang telah diajarkan Bu Siti, memastikan bahwa santannya kental, bumbunya meresap sempurna, dan aromanya menggoda. Saat masakan akhirnya selesai, Nisa mencicipi sedikit opor ayamnya. Rasanya jauh lebih enak daripada percobaan-percobaan sebelumnya. Ia merasa lega. Namun tetap ada rasa cemas yang tersisa. Besok aku harus benar-benar fokus, gumam Nisa pelan, sambil menatap kotak makanan yang berisi masakannya. Pada hari acara buka puasa, suasana di rumah keluarga besar Rizky sudah ramai sejak sore. Beberapa anggota keluarga datang lebih awal untuk membantu menyiapkan dekorasi dan menyusun hidangan. Nisa tiba bersama Rizky, membawa kotak makanan berisi opor ayamnya dengan hati-hati. Di dapur, Bu Siti sedang sibuk mengatur hidangan. Begitu melihat Nisa, ia langsung tersenyum hangat. "Nisa, ini masakanmu?" tanya Bu Siti dengan nada antusias. "Iya, Bu. Ini opor ayam yang aku masak dengan resep ibu," jawab Nisa dengan suara sedikit gemetar, namun penuh harap. Bu Siti membuka penutup kotak makanan dan mencium aroma masakan tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi senyuman puas. "Wah, aromanya sangat menggugah selera. Nak, kamu pasti sudah banyak belajar," kata Bu Siti, memberikan apresiasi yang membuat Nisa merasa lebih tenang. Namun, beberapa anggota keluarga lainnya, terutama Adit dan Bulina, masih tampak ragu. Mereka saling berbisik, meski mencoba menyembunyikan ekspresi mereka dengan senyum tipis. Nisa merasakan ketegangan di udara, namun ia mencoba menenangkan diri. "Aku harus fokus," pikirnya dalam hati. Saat acara buka puasa dimulai, semua orang berkumpul di meja makan. Hidangan telah disusun dengan rapi, termasuk opor ayam buatan Nisa yang diletakkan di tengah meja. Semua orang mulai berdoa bersama sebelum makan, dan suasana terasa hikmat. Setelah doa selesai, Bu Siti mempersilakan semua orang untuk mencicipi hidangan. Kali ini, Nisa tidak hanya duduk diam. Ia berdiri di dekat meja, menunggu reaksi orang-orang yang mulai mencicipi masakannya. Rasanya enak sekali," celetuk salah satu sepupu Rizky, Dewi, dengan nada antusias. Nisa merasa dadanya mulai lega mendengar komentar positif itu.
Beberapa anggota keluarga lain juga mulai memberikan tanggapan serupa. Ini jauh lebih enak daripada yang kemarin, tambah bibi Rizky, Bulina, dengan nada yang lebih hangat daripada biasanya. Namun, momen paling mengejutkan terjadi saat Bu Siti bangkit dari kursinya dan berbicara di depan semua orang. "Semua, aku ingin mengatakan sesuatu," kata Bu Siti. Suaranya terdengar tegas namun penuh emosi. Semua orang langsung terdiam, memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh ibu mertua Nisa. "Aku tahu beberapa dari kita mungkin merasa kurang puas dengan masakan Nisa minggu lalu. Tapi hari ini, aku ingin mengakui bahwa aku salah menilai Nisa. Dia sudah menunjukkan usaha luar biasa untuk memperbaiki kesalahannya, dan hasilnya sangat memuaskan." Bu Siti berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Aku ingat dulu, saat pertama kali aku masak untuk mertuaku, aku juga membuat kesalahan besar. Santan yang aku gunakan terlalu encer, dan rasanya benar-benar buruk. Tapi mertuaku tidak marah. Beliau malah membimbingku, sama seperti yang aku lakukan pada Nisa sekarang." Air mata mulai menggenang di mata Bu Siti saat ia melanjutkan. "Aku minta maaf kalau selama ini aku terlalu keras padamu. Nisa, kamu adalah menantu yang baik, dan aku bangga padamu." Nisa merasa air matanya langsung jatuh mendengar pengakuan jujur Bu Siti. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibu mertuanya akan membuka diri seperti ini di depan semua orang. "Terima kasih, Bu, aku sangat bersyukur atas dukungan ibu," ujar Nisa dengan suara bergetar. Setelah pengakuan Bu Siti, suasana di ruangan berubah drastis. Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya meragukan Nisa mulai memberikan dukungan. Bahkan Adit, yang sering memberikan komentar kritis, ikut tersenyum dan mengangguk. "Maaf ya, Nisa, aku mungkin terlalu keras minggu lalu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa belajar dan memperbaiki diri," kata Adit, dengan nada yang lebih ramah. Bulina juga ikut menambahkan, "Iya, Nisa, kami semua bangga padamu. Masakanmu hari ini benar-benar enak." Nisa merasa ada kehangatan baru yang tumbuh di antara dirinya dan keluarga besar Rizky. Ia sadar bahwa kesalahannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari hubungan yang lebih baik dan penuh pengertian. Acara buka puasa berakhir dengan suasana yang jauh lebih harmonis daripada sebelumnya. Saat Nisa dan Rizky pamit untuk pulang, Bu Siti mendekati mereka dengan senyum hangat. "Nisa, aku bangga padamu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa menjadi bagian dari keluarga ini," kata Bu Siti, sambil memeluk Nisa erat. Nisa merasa ada kelegaan besar di hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, namun ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan lain di masa depan. "Terima kasih, Bu. Aku janji akan terus belajar dan menjadi lebih baik," jawab Nisa dengan suara penuh keyakinan. Rizky tersenyum, lalu merangkul pundak Nisa. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, sayang. Aku bangga padamu." Dengan dorongan dari Rizky dan kehangatan dari Bu Siti, Nisa merasa bahwa ia akhirnya diterima sebagai bagian dari keluarga besar Rizky. Setelah acara buka puasa bersama keluarga besar Rizky, suasana di antara Nisa dan anggota keluarga lainnya mulai berubah secara signifikan. Pengakuan jujur Bu Siti tentang masa lalunya telah membuka pintu bagi hubungan yang lebih hangat dan penuh pengertian. Meski demikian, Nisa sadar bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Masih ada banyak hal yang harus ia pelajari untuk benar-benar diterima sebagai bagian integral dari keluarga besar itu. Namun, kali ini, Nisa merasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di tengah keluarga suaminya. Sebaliknya, ia merasa seperti sedang menjalani proses transisi menuju kedekatan yang lebih dalam dengan mereka semua. Beberapa hari setelah acara buka puasa, Bu Siti sering mengunjungi rumah Nisa dan Rizky. Bukan hanya untuk memberikan bimbingan masak, tetapi juga untuk berbincang santai tentang kehidupan sehari-hari. Ia mulai menceritakan kisah-kisah masa mudanya kepada Nisa, termasuk tantangan-tantangan yang ia hadapi saat pertama kali menjadi istri dan ibu. "Kamu tahu, Nak, jadi istri itu nggak cuma soal masak atau urus rumah tangga," kata Bu Siti suatu sore, sambil duduk di kursi ruang tamu. "Yang paling penting adalah niat baik dan kerja kerasmu. Kalau kamu punya dua hal itu,
Semuanya pasti bisa dipelajari. Nisa mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada ikatan emosional yang semakin kuat antara dirinya dan Bu Siti. Aku belajar banyak dari ibu, Bu. Aku nggak akan menyerah sampai aku bisa benar-benar membantu Mas Rizky dan keluarga kita. Jawab Nisa dengan suara lembut, namun penuh tekad. Bu Siti tersenyum, lalu mengelus pundak Nisa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Nak, aku bangga padamu. Selain Bu Siti, beberapa anggota keluarga besar Rizky juga mulai menunjukkan sikap yang lebih ramah kepada Nisa. Adit, yang sebelumnya sering memberikan komentar kritis, kini lebih sering bercanda ringan dengannya. Bahkan, ia kadang-kadang meminta Nisa untuk mengajari resep-resep baru yang ia pelajari dari internet. Nisa, masakanmu minggu lalu enak banget. Kamu bisa ajarin aku bikin opor ayam nggak? Tanya Adit suatu sore, dengan nada canda yang membuat Nisa tertawa. Tentu saja, tapi kamu harus sabar ya, Adit. Belajar masak itu butuh waktu. Jawab Nisa dengan senyum lebar. Bu Lina, salah satu bibi Rizky, juga mulai lebih sering mengundang Nisa untuk bergabung dalam acara-acara keluarga. Ia bahkan mengajak Nisa untuk ikut serta dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh keluarga besar, seperti membagikan takjil kepada warga sekitar. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga kita, Nisa. Jadi, kamu juga harus ikut dalam kegiatan-kegiatan ini, kata Bu Lina dengan nada hangat. Nisa merasa sangat bersyukur atas semua dukungan ini. Ia mulai merasa bahwa keluarga besar Rizky bukan lagi sekadar orang-orang yang harus ia buktikan diri, melainkan teman-teman yang selalu mendukungnya. Meski hubungan Nisa dengan keluarga besar Rizky semakin baik, masih ada satu tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, rasa kurang percaya diri Nisa sendiri. Ia seringkali merasa bahwa apa yang telah dicapainya hanyalah hasil dari kemurahan hati keluarga itu, bukan karena kemampuannya yang sesungguhnya. Suatu malam, setelah seharian membantu Bu Siti mempersiapkan hidangan untuk acara arisan keluarga, Nisa duduk di tepi tempat tidur, merenungkan semua yang telah terjadi. Mas, apa aku sudah cukup baik untuk keluargamu? Tanya Nisa pelan pada Rizky, yang sedang membaca buku di meja belajar. Rizky langsung menoleh, lalu duduk di samping Nisa. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya begitu, sayang? Nisa menghela napas panjang. Aku merasa meski mereka sudah menerima aku masih merasa belum cukup baik. Aku takut kalau aku hanya dimaafkan karena mereka kasihan padaku. Rizky tersenyum lembut, lalu memegang tangan Nisa erat. Kamu salah, sayang. Mereka menerimamu bukan karena kasihan, tapi karena mereka melihat usaha kerasmu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Nisa menatap mata Rizky, mencoba mencerna kata-kata suaminya. Jangan meragukan dirimu sendiri, Nisa. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan itu yang paling penting. Tambah Rizky, dengan nada penuh keyakinan. Nisa merasa ada kehangatan yang tumbuh di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa rasa percaya diri tidak datang dari validasi orang lain, melainkan dari keyakinan pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Nisa dan Rizky menghadiri acara arisan keluarga besar. Saat acara berlangsung, Bu Siti memberikan kesempatan kepada Nisa untuk berbicara di depan semua orang. Awalnya, Nisa merasa gugup, namun ia mencoba mengumpulkan keberanian. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian selama ini. Aku tahu aku masih banyak belajar, tapi aku berjanji akan terus berusaha menjadi lebih baik, kata Nisa dengan suara yang penuh keyakinan. Semua orang di ruangan langsung bertepuk tangan, memberikan apresiasi atas keberanian Nisa. Bahkan Adit, yang biasanya pendiam, ikut berseru, "Kami bangga padamu, Nisa." Nisa merasa ada kelegaan besar di hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, namun ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan lain di masa depan. Malam itu, Nisa tidur dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Ia sadar bahwa kesalahannya di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang penuh makna. Dengan dukungan dari Rizky, Bu Siti, dan keluarga besar Rizky, ia merasa bahwa ia akhirnya diterima sebagai bagian dari keluarga itu. Namun,
Nisa juga menyadari bahwa perjalanan ini adalah tentang lebih dari sekadar diterima. Ini adalah tentang bagaimana ia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, untuk dirinya, untuk Rizky, dan untuk keluarga barunya. Besok adalah hari baru, gumam Nisa pelan, sebelum akhirnya tertidur dengan senyum di wajahnya. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah acara arisan keluarga besar Rizky. Nisa merasa bahwa hidupnya telah berubah secara drastis dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di tengah keluarga suaminya. Sebaliknya, ia merasa seperti bagian integral dari keluarga itu, seorang istri yang dicintai oleh suaminya, seorang menantu yang dihargai oleh mertuanya, dan seorang anggota keluarga yang diterima oleh semua kerabat. Namun, yang paling penting bagi Nisa adalah perubahan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa rendah diri atau takut gagal. Sebaliknya, ia merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin datang di masa depan. Setiap sore, Nisa dan Rizky mulai menghabiskan waktu bersama untuk menyiapkan hidangan buka puasa. Ini bukan hanya tentang memasak, tetapi juga tentang momen kebersamaan yang mereka nikmati. Kadang-kadang, Bu Siti datang berkunjung untuk memberikan tips masak tambahan atau sekadar bercerita tentang pengalaman hidupnya. Kamu tahu, Nak, masakanmu sekarang sudah hampir sempurna. Tapi ingat, yang paling penting bukan rasa masakanmu, melainkan niat baikmu, kata Bu Siti suatu sore, sambil tersenyum hangat. Nisa mengangguk, lalu menjawab, "Terima kasih, Bu. Aku belajar banyak dari Ibu, tidak hanya soal masak, tapi juga soal kehidupan." Bu Siti tertawa kecil, lalu menepuk pundak Nisa. "Aku senang kamu bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga kita, dan aku bangga padamu." Rizky, yang sedang memotong sayuran di sudut dapur, ikut tersenyum mendengar percakapan mereka. Ia merasa lega melihat betapa dekat hubungan antara ibunya dan Nisa. Suatu malam, setelah seharian membantu Bu Siti mempersiapkan hidangan untuk acara buka puasa bersama tetangga, Nisa duduk di tepi tempat tidur, merenungkan semua yang telah ia pelajari selama ini. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membuktikan diri kepada keluarga besar Rizky, tetapi juga tentang menemukan makna dari kehidupan rumah tangga. "Mas, apa yang paling kamu pelajari dari semua ini?" tanya Nisa pada Rizky, yang sedang membaca Al-Quran di meja belajar. Rizky menutup bukunya, lalu duduk di samping Nisa. "Aku belajar bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak hanya tentang kesempurnaan. Yang paling penting adalah saling mendukung dan memahami satu sama lain." Nisa mengangguk, lalu melanjutkan, "Aku juga belajar hal yang sama. Dulu, aku merasa harus selalu sempurna agar bisa diterima oleh keluargamu. Tapi sekarang aku tahu, yang paling penting adalah usaha keras dan niat baik." Rizky tersenyum, lalu merangkul pundak Nisa erat. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, sayang, dan aku bangga padamu." Beberapa hari kemudian, keluarga besar Rizky mengadakan acara buka puasa terakhir di bulan Ramadan. Acara ini diadakan di rumah Bu Siti, dan semua anggota keluarga hadir, termasuk tetangga dekat. Nisa membawa opor ayam buatannya sebagai salah satu hidangan utama. Saat semua orang mulai mencicipi masakan tersebut, reaksi mereka sangat positif. Bahkan Adit, yang biasanya kritis, langsung memuji masakan Nisa. "Wah, ini enak banget. Kamu sudah jadi ahli masak, Nisa," celetuk Adit, membuat semua orang tertawa. Nisa merasa ada kelegaan besar di hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari semua usaha kerasnya selama ini. Bu Siti, yang duduk di kursi utama, tersenyum lembut melihat kebahagiaan di wajah Nisa. "Lihat, Nak, kamu sudah berhasil," katanya dengan nada bangga. Nisa tersenyum, lalu menjawab, "Ini semua berkat dukungan ibu dan keluarga Mas Rizky. Terima kasih atas segalanya." Di penghujung acara, Nisa berdiri di depan semua orang, meminta izin untuk berbicara. Ia ingin berbagi pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanannya selama ini. "Terima kasih semuanya atas dukungan kalian. Dulu, aku merasa takut gagal dan merasa kurang pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi sekarang aku tahu
bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan tentang kesempurnaan. Yang paling penting adalah niat baik, usaha keras, dan saling pengertian. Semoga kita semua bisa terus belajar dan menjadi lebih baik setiap harinya, kata Nisa dengan suara yang penuh keyakinan. Semua orang di ruangan langsung bertepuk tangan, memberikan apresiasi atas kata-kata bijak Nisa. Bahkan Bu Siti tampak tersentuh. Matanya berkaca-kaca karena bangga pada menantunya. Malam itu, Nisa dan Rizky pulang ke rumah mereka dengan perasaan penuh syukur. Mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Besok adalah awal baru, Mas, kata Nisa pelan, sambil menggenggam tangan Rizky. Iya, sayang. Awal baru yang penuh harapan, jawab Rizky, sambil tersenyum lembut. Dengan sinar bulan yang menerangi langit malam, Nisa merasa bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh cinta, kehangatan, dan kebahagiaan.